Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami datang kepadamu, memohon hikmat, memohon pengertian, berilah kami damai sejahtera sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 39 ayat 1. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tema renungan kita, pakaian jabatan imam. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Keluaran 39 merinci pembuatan pakaian jabatan imam dan juga pakaian-pakaian kudus untuk Harun disebutkan di dalam bacaan kita tadi. Jadi di dalam Keluaran 39 di sana ada rincian tentang pakaian imam besar yang dibuat tentu harus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pakaian ini dirancang bukan hanya sebagai perlengkapan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam, melambangkan tanggung jawab, kesucian, dan penghormatan dalam pelayanan kepada Tuhan. Adapun pakaian jabatan imam memiliki elemen dan makna sebagai berikut. Pertama, ada baju efod dalam ayat 2-7. Baju efod terbuat dari emas, kain ungu tua, ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Efod dihiasi atau ditata sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu yang kedua ada penutup dada, ayat 8-21. Dihiasi dengan 12 batu permata, masing-masing melambangkan satu suku Israel. Penutup dada ini berisi Urim dan juga Tumim, alat untuk mencari kehendak Tuhan. Imam besar membawa umat di hatinya saat melayani Tuhan, menunjukkan perhatian dan kasih kepada mereka. Lalu yang ketiga ada gamis atau jubah ungu tua dengan hiasannya, ayat 22-26. Dihiasi dengan lonceng atau giring-giring emas dan buah delima di ujungnya. Lonceng emas berbunyi ketika imam besar masuk ke tempat kudus, menandakan kehadirannya di hadapan Tuhan. Lonceng emas melambangkan transparansi dan kehadiran yang penuh hormat di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat ada serban dan patam dengan lempengan emas. Ayat 30-31. Pada serban imam besar terdapat lempengan emas bertuliskan kudus bagi Tuhan. Tulisan ini bermakna bahwa imam besar dipanggil untuk hidup kudus dan melayani hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kelima ada celana lenan. Ya, ini bandingkan dengan Keluaran 28 ayat 42. Celana lenan menunjukkan kesopanan, kekudusan, dan penghormatan dalam melayani Tuhan. Kita mendapat pelajaran rohani dari pakaian jabatan imam, yaitu bahwa pakaian imam mengingatkan bahwa melayani Tuhan memerlukan kekudusan baik secara lahiriah maupun batiniah. Kita dipanggil untuk menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita tetap murni, mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu berikutnya bahwa setiap detail pakaian dibuat sesuai dengan instruksi atau perintah Tuhan tanpa penyimpangan. Dalam kehidupan kita juga perlu bertanya, apakah kita menaati firman Tuhan dengan penuh perhatian, bahkan dalam hal-hal kecil? Lalu yang terakhir bahwa imam membawa umat Israel di bahu dan di hatinya, menunjukkan tanggung jawab sebagai perantara antara Tuhan dan umat, bahwa mereka adalah imam-imam, imam kerajaan, imamat yang rajani. Sebagaimana kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian juga kita sebagai orang percaya dipanggil untuk
membawa orang lain dalam doa dan melayani mereka dengan kasih. Kemudian pakaian imam dirancang untuk mencerminkan keindahan dan kemuliaan Tuhan. Dan sebagai pertanyaan untuk kita renungkan, apakah hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan sehingga orang lain dapat melihat kasih dan kebenaran Tuhan melalui kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalankan fungsi keimaman atau keimamatan yang rajani kita sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan yang kami sudah dengarkan. Kiranya oleh pimpinan Roh Kudus kami diberikan kemampuan untuk memahami, tapi terlebih untuk menerapkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom.